Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran IPA dengan Bu Esti. Semoga masih sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, untuk pembelajaran IPA kali ini, Bu Guru akan sampaikan materi yang baru, yaitu tentang magnet ya. Namun materi ini mungkin di kelas sebelumnya anak-anak sudah mendapatkan, sehingga anak-anak sudah banyak mengetahui materi tentang magnet. Nah, di sini Bu Guru hanya akan mengulang kembali ya apa-apa yang mungkin anak-anak sudah dapatkan di kelas sebelumnya. Baik, untuk magnet ya, Bu Guru ingatkan apa itu magnet ya. Anak-anak mungkin sudah sering bermain dengan magnet ya. Ada benda-benda di sekitar kita yang menggunakan magnet. Magnet itu adalah benda yang memiliki medan magnet ya, dan dapat menarik benda yang ada di sekitarnya, terutama adalah benda yang berasal dari logam. Namun tidak semua logam bisa ditarik oleh magnet ya. Tadi ada istilah medan magnet, masih ingat apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang memiliki gaya magnet. Nah, magnet itu sendiri berasal dari kata magnesia, yaitu tempat di mana ditemukannya magnet alam pertama kali. Ya, anak-anakku, untuk sifat-sifat magnet masih ingat? Ya, untuk magnet yang pertama sifatnya adalah gaya magnet yang paling kuat itu terletak pada kutub-kutubnya. Jadi, magnet itu kan memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian sifat berikutnya adalah apabila kutub senama itu didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Namun, jika kutub tidak senama didekatkan, maka dia akan tarik-menarik. Ya, itu antara lain sifat dari magnet. Kemudian, untuk macam-macam magnet. Ya, jadi magnet dibedakan menjadi dua menurut cara terbentuknya, yaitu yang pertama adalah magnet alam. Ya, magnet yang terbentuk secara alami, contohnya magnet bumi. Jadi magnet alam yang pertama kali ditemukan adalah di daerah mana tadi? Magnesia. Ya, kalau sekarang disebut daerah Manisa atau di wilayah Turki itu ya. Dulu disebut Magnesia, sekarang nama kotanya adalah Manisa. Kemudian yang kedua adalah magnet buatan. Ya, magnet buatan ini adalah dibuat oleh manusia. Ya, macam-macam bentuknya, ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum ya. Kemudian seperti apa bentuknya? Nah, ini ada gambar untuk bentuk-bentuk magnet ya. Ada magnet ladam, magnet batang, magnet U, kemudian ada magnet keping, magnet jarum, dan magnet silinder. Itu untuk bentuk-bentuk magnet. Kemudian untuk bahan magnetik dan non-magnetik. Itu apa? Bahan magnetik atau yang disebut dengan ferromagnetik itu adalah bahan yang bisa ditarik magnet dengan kuat. Ya, atau kuat ditarik magnet. Contohnya apa? Contohnya adalah benda yang terbuat dari besi atau baja. Ya, itu akan mudah sekali ditarik oleh magnet. Kemudian bahan yang kedua adalah bahan non-magnetik. Apa itu bahan non-magnetik atau yang disebut dengan paramagnetik? Itu adalah bahan yang tidak dapat ditarik magnet. Ya, jadi contohnya apa? Jadi bahan yang di dalamnya tidak mengandung besi atau baja. Contohnya itu ada plastik, ada karet, ada kayu ya. Itu antara lain contohnya. Kemudian karena ada magnet buatan, nah maka bagaimana cara membuat magnet? Ya, cara membuat magnet itu ada tiga. Yang pertama adalah dengan cara menggosok atau digosok. Nah, menggosoknya bagaimana? Menggosoknya adalah dengan cara searah, ya, dengan cara searah. Jadi apabila ada batang yang besi yang akan dibuat dijadikan magnet ya, maka itu nanti menggosoknya dengan cara searah ya. Ini misalnya apa namanya,
batang besi yang akan dibuat magnet. Ya, ini magnetnya. Maka cara menggosoknya adalah searah. Jadi, nah begini. Tidak kemudian maju mundur begitu ya, tapi searah saja. Ya, itu cara membuat magnet dengan digosok. Ya, jadi hanya searah. Tidak kemudian nempel kemudian digosok seperti ini, tidak ya, tapi dari depan ke belakang lagi. Nah, itu namanya searah. Kemudian ini gambar yang menunjukkan cara pembuatan magnet dengan gosokan. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara induksi. Ya. Induksi itu bagaimana, Bu Guru? Jadi besi atau baja itu diletakkan di dekat atau ditempelkan pada magnet tetap. Ya. Jadi digambarkan seperti ini. Ya, anak-anak sambil menghafalkan gambarnya ya. Jadi dari ketiga cara itu kan ada gambarnya. Ya, biasanya kalau dalam soal ujian yang ditanyakan dengan gambar. Ya, jadi dari gambar tersebut itu cara pembuatan magnet yang mana. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan elektromagnet atau aliran arus listrik. Jadi besi baja dililiti kawat yang kemudian dihubungkan dengan sumber listrik. Ya, di sini yang paling sederhana adalah seperti ini. Jadi batu baterai, kemudian ada kawat, ya, ada kumparan kawatnya, kemudian besi yang akan dijadikan magnet itu dililit dengan kawat tersebut, ya, sehingga dihubungkan dengan sumber listrik, maka batang tersebut bisa menarik logam, ya. Kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan? Jadi magnet akan hilang sifat kemagnetannya itu jika dipanaskan atau dibakar, ya. Kemudian dipukul, dibanting, ditempa, itu dipukul berkali-kali ya, itu akan menghilangkan sifat kemagnetan. Kemudian dengan dialiri arus listrik itu juga bisa menghilangkan sifat kemagnetan. Kemudian anak-anak untuk kegunaan magnet, ya, di sekitar anak-anak mungkin banyak sekali benda-benda yang menggunakan magnet sebagai komponennya. Nah, diantaranya yang pertama contohnya adalah penunjuk arah atau kompas, itu menggunakan magnet jarum, ya. Kemudian pengangkut atau mengangkat barang dari besi atau baja ini biasanya digunakan di pelabuhan, ya, dengan cara elektromagnet ini, aliran listrik ya. Jadi untuk mengangkat benda-benda atau peti kemas di pelabuhan itu menggunakan magnet, ya. Kemudian alat elektronik yang menghasilkan energi gerak itu juga komponennya menggunakan magnet. Kipas angin, mixer, blender, ya, itu komponennya ada magnetnya. Kemudian speaker, ya, anak-anak tahu speaker kan? Itu yang pengeras suara. Ya, itu menggunakan magnet juga. Kemudian pada dinamo sepeda. Nah, sekarang anak-anak suka bersepeda, maka di sepeda anak-anak itu ada dinamonya. Jadi dinamo di situ menggunakan magnet juga. Nah, itu diantaranya kegunaan magnet yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, materi magnet ini bisa anak-anak baca di buku tema 5 bagi yang sudah memiliki, atau bisa menggunakan sumber buku apa saja yang di dalamnya ada materi magnet, maka anak-anak bisa gunakan sebagai sumber belajar. Baik, mungkin ini saja yang bisa Bu Esti sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Masih tetap semangat dan istiqomah dalam belajar walaupun jarak jauh, ya anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini silahkan anak-anak baca modulnya, kemudian dikerjakan lembar kerjanya. Jadi materinya membaca dari materi yang Bu Guru sampaikan ini, kemudian digunakan untuk mengerjakan lembar kerja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.